Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Nona Tata. Di video kali ini kita akan membuat kreasi unik dari pisang yang udah lumayan matang dan sisa sedikit ini, dan juga diolah bersama santan sedikit dan juga 1 butir telur. Wah, jadi cemilan apa ini? Yang penting ini bukan bolu dan jangan cuma digoreng ya. Kalau ada pisang, kenapa enggak kalau bisa dibuat jadi duit? Nah, langsung aja buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Dapur Nona Tata dengan klik tombol merah di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar setiap kali kami mengupload video baru kalian nggak akan ketinggalan. Oke, langsung aja kita ke step pembuatannya. Nah, untuk bahan pertama yang di sini kita menggunakan pisangnya sebanyak 150 gram. Saya kebetulan punyanya 4-5 buah saja ya. Ini ukurannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Ini saya menggunakan pisang jenis kepok. Kalian bisa menggunakan pisang kematangan atau sedang atau yang mentah, bebas. Oke, langsung aja kita kupas ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, teksturnya udah lumayan lembut, tapi dalamnya nggak kematangan. Yang penting dia nggak mentah-mentah banget. Nah, kebetulan banget punya saya luarnya udah kematangan, tapi dalamnya nggak terlalu matang rupanya teman-teman. Jadi pisang jenis apa aja bisa dipakai ya. Ini dikit lagi mau kematangan banget. Jadi biarkan aja kita olah dibanding dibiarkan busuk. Nah, 150 gram itu berat sebelum ditimbang dengan kulitnya. Jadi kulitnya dikupas dulu dan kalian timbang deh isinya. Isi yang kita gunakan 150 gram. Kalau kalian mau buat porsi banyak silahkan dikali 2. Nah, ini dia yang udah kita kupas. Selanjutnya kita siapin garpu. Kalian bisa menggunakan blender kalau mau, kita lumatkan sampai benar-benar halus atau seperti pasta. Kalau mau bertekstur juga nggak masalah. Jadi sesuai keinginan masing-masing aja ya. Kalau mau benar-benar halus seperti pasta tinggal di blender aja atau menggunakan chopper. Simpel banget. Nah, karena di semuanya itu kan nggak mesti punya blender ya kan, apalagi anak kos. Pasti juga ada yang nggak punya, lebih baik menggunakan alternatif garpu saja biar semuanya bisa buat. Oh ya, cemilan ini tanpa mixer juga dan tanpa oven. Pasti semuanya bisa buat kok. Dan bisa untuk dijual deh di rumah ataupun di sekolah. Nah, kalau tadi kan saya udah tunjukin gimana cara untuk melumatkannya menggunakan garpu. Nah, kalau ini yang menggunakan blender hasilnya halus seperti ini ya. Jadi tergantung kesukaan masing-masing aja. Setelah udah kita haluskan seperti ini, kita sisihkan. Kemudian kita siapkan wadah. Sekarang kita akan pecahkan 1 butir telur ke dalam wadah. Kemudian untuk rasanya kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau 50 gram. Nah, ini bisa tergantung dengan pisangnya. Kalau pisangnya kalian lebih matang, biasanya sih lebih manis ya. Jadi kalian bisa kurangin gulanya. Dan kebetulan pisang saya pisang kepok. Kalau pisang kepok itu lebih mengandung sedikit gula dan kurang manis. Jadi saya tambahinnya agak banyak. Kalau kalian punya udah manis, bisa ditambahinnya itu sekitar 30 gram aja atau 3 sendok. Tapi kalau saya 5 sendok makan. Kemudian karena kita nggak pakai mixer, kita akan blend seperti ini aja menggunakan balon whisk atau whisker sampai gulanya benar-benar larut. Nah, buat kalian yang nggak mau capek, bisa menggunakan blender. Kalian blender deh sampai sedikit pucat dan mengembang sedikit saja. Kalau saya cukup menggunakan balon whisk saja ya. Nah, kita mix sampai pucat, sampai gulanya larut seperti ini. Bisa dilihat ya perbandingannya, sedikit berbusa. Gulanya udah nggak ada lagi. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah dan kita tuangin 65 ml atau 1 saset
santan kara berukuran kecil seperti ini. Kalau kalian mau menggunakan santan murni silahkan, karena saya punya santan kental, jadi akan saya larutkan dengan air. Nah, saya akan larutkan dengan 100 ml air. Jadi totalnya yang saya gunakan adalah 165 ml santan cair. Jadi kalau kalian menggunakan santan murni, jadinya totalnya itu 165 ml, gak usah ditambah air lagi. Karena saya punyanya stoknya yang kental, jadi saya tambahkan air ya. Kemudian tinggal kita aduk rata aja menggunakan sendok. Nah, jadinya bagus ya, nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair. Kalau udah rata, tinggal kita tuangin aja ke adonan telur dan gula yang udah kita larutkan tadi. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau udah rata, tinggal kita masukin adonan pisang yang tadi. Masukin semuanya. Jadi bebas, kalian mau teksturnya lebih halus silahkan aja, kalau mau kasar dan bergerindil juga silahkan, nggak jadi masalah, tetap enak semuanya. Kita aduk rata kembali menggunakan whisker seperti ini sampai pisangnya larut di dalam adonannya. Kalau udah kita larutkan seperti ini, kita tambahkan 15 sendok makan tepung terigu. Saya pakai takaran sendok ya, jadi 1 sendoknya 10 gram. Total terigu yang kita pakai adalah 150 gram. Nggak terlalu menjung dan nggak terlalu peres. Nah, kalau udah, tinggal kita larutkan aja menggunakan balon wax sampai nggak ada yang bergerindil lagi, atau sampai adonannya kalis dan halus. Jadi tekstur akhir adonannya itu nggak terlalu padat ya, dan nggak terlalu cair juga. Jadi bagus banget. Nah, ini wangi santan dan pisangnya kalau kecampur, wanginya itu wangi banget. Untuk meningkatkan rasa gurih, kalian bisa tambahkan sejumput garam kalau mau atau vanili. Selanjutnya, saya udah tambahkan 2 sendok makan margarin cair atau enggak bisa diganti menggunakan minyak sayur. Kita aduk rata sampai tidak ada lagi yang mengendap di dasar adonan. Diaduk balik seperti ini ya. Nah, banyak banget kan jadinya, cuma menggunakan 1 butir telur aja loh, padahal udah setara dengan 4 butir telur. Kalau sebanyak ini, hemat banget. 1 butir telur bisa menghasilkan cemilan yang enak banget. Kemudian kita siapkan loyang ataupun cetakan. Kalau kalian langsung menggunakan teflon juga boleh, tapi saya mau bikin dia itu kecil-kecil biar puas makannya kalau diambil satu persatu ya, dan bisa untuk jual juga. Kita oleskan dengan margarin secukupnya supaya nggak lengket, karena ini masih baru teman-teman, harus banget diolesi dengan margarin. Nah, ini seluruh permukaannya udah diolesin. Selanjutnya kita letakkan di atas kompor dan kita hidupkan kompor dengan api kecil saja, dan kita panaskan sampai panas. Karena ini lumayan tebal bahannya, jadi mungkin agak sedikit lama, sekitar 2-3 menit. Kalau udah panas, kita masukin aja sedikit demi sedikit sampai 3/4 ya adonannya. Nah, kalau kayak ini masih kurang, sedikit lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan sampai semuanya habis.
Nah, kalau udah seperti ini, kalian langsung boleh tutup, atau enggak kalian bisa kasih kismis dan juga irisan pisang. Tapi sebelumnya, mohon maaf karena sedang kehabisan, saya nggak pakai apa-apa ya. Nanti terakhir baru saya pakai meses. Oke, langsung aja kita tutup dan menggunakan api kecil, biarkan sampai lumayan matang dan kering atasnya. Nah, teman-teman, ini tadi saya ganti ya menggunakan tutup kaca supaya lebih kelihatan. Ini udah selama 10 menit, dia menjadi 3/4 matang. Sekarang tangan saya udah dicuci bersih sebelumnya, dan tapi kita akan menggunakan sendok aja biar lebih higienis. Kalian tekan udah padat, itu artinya udah selesai ya. Dan dia udah sedikit mengembang, samping-samping kiri kanannya udah matang, gak lengket sama sekali. Kita angkat. Kalian bisa langsung taburi topping kalau mau sekarang. Nah, sampingnya akan seperti ini ya, kecoklatan dan wangi banget. Tinggal kita sutil aja menggunakan sendok. Tada, ini dia hasilnya guys. Setelah kita taburi meses pada akhirnya. Nah, ini jadinya cakep banget, menggugah selera banget. Buat kalian yang mau nyobain, silahkan cobain ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Ini sampingnya matangnya matang sempurna, dan pastinya lezat banget. Wangi banget lagi. Nah, sekarang akan saya coba ya. Belah dalamnya. Wah, dalamnya lumer. Terus luarnya lumayan kering. Nah, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian ya. Thank you, sampai jumpa kembali.